Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimansyah dengan NIM 19043009 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, video kali ini berisikan tentang uji asumsi klasik, dan juga video ini menyangkut ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik 1. Langsung saja kita ke uji asumsi klasiknya. Nah, sebelum kita memulai tesnya atau uji asumsi klasiknya, kita harus tahu dulu atau kita harus kaji kembali apa pengertian dari uji asumsi klasik ini. Uji asumsi klasik ini merupakan sebuah analisa yang dilakukan apakah di dalam sebuah model sampel OLS atau yang disebut juga ordinary linear square itu terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Langsung saja kita pengujian asumsi klasiknya. Nah, tambahan sedikit, di dalam uji asumsi klasik ini kita akan melakukan 4 bagian tes. Nah, di dalam 4 bagian tes ini disebut juga dengan regresi linear berganda. Dari tes pertama, yaitu yang pertama normalitas, yang kedua autokorelasi, yang ketiga heteroskedasitas, yang keempat multikolinialitas. Yang pertama normality test. Nah, normality test ini juga merupakan ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebuah sebaran data atau variabel di dalam suatu kelompok, apakah sebaran data tersebut mendistribusikan normalnya. Langsung saja kita ke uji asumsi klasiknya. Sini saya telah menyediakan data-data sebelumnya dari pelayanan, harga hingga kepuasan. Kita langsung saja. Yang pertama tekan analyze, yang kedua tekan descriptive statistik hingga explore. Nah, tampilan explore keluar. Langsung saja kita masukkan data pelayanan, harga, kepuasan ke dependent list. Setelah itu kita tekan plots. Di plots ini atau di dalam kolom deskriptif kita centang histogram, dan setelah itu normality plot with test. Kita continue. Di display kita tekan bot dan tekan OK. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, inilah output dari normality test daripada data-data sebelumnya yang telah saya sediakan. Nah, ini ada histogram dari pelayanan, harga, dan juga kepuasan. Dan ini juga telah menandakan dan memungkinkan juga data tersebut mendistribusikan normal karena dilihat dari normal QQ spread of pelayanan ini. Dan ada juga di bawah-bawahnya dari harga juga menunjukkan distribusi normal sampai kepuasan. Nah, uji yang kedua yaitu autokorelasi test. Nah, di dalam autokorelasi test ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Langsung saja kita ke uji autokorelasinya. Pertama kita tekan analyze, yang kedua yaitu regression, setelah itu linear. Setelah linear, di data kepuasan kita masukkan ke kolom dependent, dan pelayanan serta harga kita masukkan ke dalam independent. Setelah itu tekan statistik.
kita centang semuanya mulai dari confidence intervals sampai part and partial correlation. Di residual kita tekan orbit Watson, setelah itu continue dan oke. Nah, inilah output dari pada uji autokorelasi mulai dari regression, descriptive statistic, correlation, model summary, ANOVA, coefficient, hingga coefficient correlations dan residual statistik. Nah, setelah itu kita melakukan uji tes yang ketiga, yaitu multicollinearities atau multicollinearitas tes. Dalam multicollinearitas tes ini atau disebut juga dengan collinearitas berganda, merupakan adanya hubungan antara variabel bebas atau independen dalam model regresi berganda. Kita langsung saja ke uji tesnya. Yang pertama, kita tekan analyze. Setelah itu regression dan linear. Sebelumnya kita telah melakukan uji autokorelasi dan datanya otomatis telah masuk. Setelah itu statistik, semuanya telah centang, dan tambah satu lagi collinearity diagnosis atau diagnosis. Di residual kita hilangkan Darwin-Watson dan kita centang Case-Wise diagnostic. Setelah itu continue dan oke. Nah, inilah outputnya sama seperti tadi, mulai dari descriptive statistik, correlation, variable entered atau remove, model summary, ANOVA, coefficients, statistik, coefficient correlation, collinearity diagnosis, dan residual statistik. Uji atau tes yang keempat yaitu heteroskedisitas. Di dalam heteroskedisitas ini merupakan adanya ketidaksamaan di dalam varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Apa gunanya untuk melakukan uji heteroskedisitas ini? Supaya kita mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana di dalam model regresi itu harus dipenuhi syarat-syaratnya agar tidak adanya heteroskedisitas. Baik, kita langsung saja ke ujinya. Yang pertama yaitu kita tekan analyze. Setelah itu regression dan tekan linear. Sebelumnya telah kita masukin datanya, otomatis telah masuk juga. Setelah itu tekan save. Di kolom residual kita centang unstandardized. Setelah itu continue dan oke. Nah, ini outputnya, tapi kita abaikan outputnya karena di kolom berikutnya muncul res_1. Nah, data ini yang kita akan gunakan di tes selanjutnya. Langsung kita tekan transform. Setelah itu compute variable. Di target variabel ini kita ketik atau kita isi dengan res2. Setelah itu di numeric expression ini kita isi dengan abs underscore res tutup kurung res_1. Setelah itu tekan continue dan langsung keluar outputnya, tapi kita abaikan juga karena kita akan mengambil datanya yang muncul di
kolom berikutnya. Nah, ini kolom berikutnya yang saya maksudkan di RS2. Ini datanya. Kita langsung saja tekan analyze. Setelah itu tekan regression dan linear. Nah, ini data sebelumnya, ada data baru muncul. Kita keluarkan di TPD ini, kita keluarkan kepuasan, kita keluarkan dan kita masukkan RS2 ini ke dalam dependent. Setelah itu tekan save dan kita hilangkan centang sebelumnya di kolom residual dan kita tekan continue. Setelah itu tekan OK. Nah, inilah output dari RS2 tersebut, mulai dari deskripsi statistik, correlations, variable entered atau remove, dan juga ada model summary, ANOVA, coefficients, coefficient correlations, collinearity diagnosis, case wise bias diagnostic, dan residual statistik. Mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi ibu dan teman-teman menontonnya, dan harap dimaklumi dari videonya dan juga pengucapan saya. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.